Kita mulai 2 menit lagi ya. Jadi silakan diinfokan ke teman-teman. Apa namanya, saya pernah lakukan gitu ya, termasuk proyek yang misalkan sekarang lagi dikerjakan gitu ya, karena yang MBKM lebih luas lagi ya, tidak harus menunggu TA dan proposal TA untuk bisa bergabung ya. Kadang ada proyek independen dan sebagainya ya, yang banyak sekali kesempatan-kesempatan di luar situ. Nah, waduh sebentar ya, masih nge-like. Natin nonton TV. Oh my god. Baru pernah lagi. Hostnya mantap. Jadi bapaknya keluar.
Halo kawan, jadinya kapan kawan? Senin jam 18.45. Jangan malam atuh euy. Mau kapan lagi, Kang? Sore Kang Wahyu, sore. Cit Helmi ganteng banget Helmi. Sore nggak bisa nggak Kang Wahyu? Sore jam berapa? Senin katanya ada kelas B. Selasa gua sampai sore, termo. Wahyudin, gue Islam bang. Kamis the best mah. Kamis tapi dia nggak bisa. Lu dengerin Kamis sore. Kamis nggak boleh. Lu denger apa? Jangan kayak Deru, nanya mulu. Udah malam aja. Dikata kayak malam. Bapaknya udah masuk. Halo, kedengeran? Terdengar, Pak. Dengaran Pak. Tadi Kedengeran, Pak. saya pakai wifi tapi juga mental sendiri. Mungkin saya terlalu banyak aplikasi. Saya tutup dulu deh. Lah ada ganti gitu. Ganti mana itu tuh? Yang tadi yang mana? Yang abu-abu, panah abu-abu. Iya, pencet. Lagi. Pencet lagi kalau mau ini pindah. Samping. Geser-geser dah. Yang itu perang sini mana? Ada. Oke ya, sudah masuk kembali semua. Ada. Jadi teman-teman bisa cek aktivitas saya di web tersebut gitu ya. Barangkali nanti ada yang berminat misalkan mengontrak proposal KP atau TA di bidang yang sama. Termasuk di dalam web tersebut ada banyak sekali contoh-contoh TA atau proposal yang pernah dikerjakan di lab tersebut. Sebentar ya, masih lemot juga nih. Klik banget. Di web tersebut juga Anda bisa mendownload seluruh materi yang akan disampaikan di kelas. Jadi saya tidak akan memberikan materi lagi di web itu, semuanya udah ada ya. Dalam bentuk PDF, Anda tinggal download.
Ya, belum share screen ya. Nah, Pak, izin konfirmasi jadwal boleh nggak Pak? boleh. Gimana? Untuk jadwalnya itu hari Senin jam 18.45. Oke, fix. Boleh. Senin 18.45 ya. Semuanya fix ya. Bagus. Cepat kerjanya. Oke, saya setuju. Nanti saya tulis di GC itu ya. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Anda bisa cek publikasi hak kekayaan intelektual paten yang pernah kami buat. Ya, termasuk proyek yang pernah saya lakukan di sini. Ada sumber dananya dari mana. Kemudian juga Anda bisa juga belajar misalkan topik-topik apa yang pernah diambil oleh kakak kelas Anda ya. Jadi di sini ada topik-topik TA yang diambil oleh kakak-kakak kelas Anda ya, termasuk alumni yang pernah ada di lab ini gitu ya. Kemudian yang paling penting buat Anda itu di dalam ini adalah riset yang pernah kami lakukan ya mengenai 5 hal tadi, yaitu transfer, heat exchange, dan steam power plant. Yang paling penting mungkin buat kelas heat transfer adalah di dalam menu teaching ini, ya ini sebenarnya ada 3 mata kuliah saya dan Anda bisa download semua berkas selama 1 semester. Ya. Jadi semua berkas itu sudah di sini, Anda tinggal download. Ya. Jangan lupa ini heat transfer 1, jadi area ini. Kemudian ini handbooknya, bukunya ya. Jadi buku ini dipakai di kelas heat transfer 1 dan heat transfer 2 yang saya ajar gitu. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, apa ada pertanyaan? Belum ya? Baik. Nah, lalu di dalam kelas heat transfer itu kita merencanakan belajar apa aja gitu ya. Jadi di dalam menu download tadi yang di sini juga ada ya, ini RPS atau rencana program semesternya. Jadi oke, kita tunggu ya. Jadi rencana program semesternya isinya kelas ini apa aja gitu. Jadi kelas heat transfer itu merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk keahlian konversi energi ya. Mata kuliah wajib keahlian konversi energi. Dan heat transfer itu merupakan salah satu mata kuliah basic dasar heat transfer dasar konversi energi ya. Nah, lalu posisi heat transfer itu seperti apa? Jadi kalau Anda di dalam kurikulum mesin itu kan ada konversi, ada perancangan, ada produksi, ada material. Nah, ini adalah ke dalam paket konversi energi.
Nah, di dalam paket konversi energi itu ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan. Ya, yang bahkan mata kuliah pilihan di Unsika konversi itu paling banyak. Nah, heat transfer ini termasuk mata kuliah wajib. Ya, jadi basic science-nya konversi energi. Nah, basic science-nya konversi energi itu mata kuliah apa aja? Itu ada 3 mata kuliah ya. Mata kuliah apa aja yang menjadi basic konversi, yaitu pertama landasan paling bawah itu adalah termodinamika. Ya. Kemudian Anda harus belajar lagi mekanika fluida. Setelah itu Anda belajar lagi heat transfer atau perpindahan panas. Ya, jadi itu posisinya. Nah, setelah Anda punya basic yang kuat dari 3 mata kuliah itu, baru Anda memilih mata kuliah pilihan ya, yang lain. Misalkan motor bakar, SPTU, heat exchanger, bahan bakar dan pembakaran, energi alternatif ya, dan sebagainya. Jadi basic mata kuliahnya 3 dan heat transfer adalah lapisan tumpuk ketiga ya. Jadi kalau Anda lihat foto saya, gambar saya, termodinamik, kemudian di atasnya ada mekanika fluida, kemudian satu lapis lagi di atasnya baru perpindahan panas ya. Jadi itu urutan belajarnya. Jadi kurang lebih yang mengontrak mata kuliah ini minimal telah menyelesaikan atau sedang kuliah termodinamika dan mekanika fluida gitu ya. Jadi itu posisi dari heat transfer. Oke, tadi saya nah setelah itu apa yang akan kita lakukan dalam satu semester rencananya gitu ya. Rencana yang akan kita lakukan adalah kelas seperti biasa 16 kali. Kemudian di yang namanya semester project dan problem set. Jadi kalau semester project itu Anda mengerjakan proyek asli. Misalkan Anda mesin apa yang berkaitan dengan panas, engine mobil atau engine mobil misalnya. Anda mau menghitung transfer panas yang terjadi dari engine ke lingkungan. Ya. Nah itu Anda bisa jadikan semester project. Mengenai informasi lengkap semester project nanti saya sampaikan setelah UTS. Ya. Jadi nanti ada panduannya. Kemudian hal yang berbeda mungkin dari kelas yang lain adalah kami kelas transfer itu punya problem set. Jadi problem set itu sebenarnya ya mengerjakan soal-soal hitungan. Problem set dan nanti informasinya saya sampaikan di Google Classroom. Ya. Kemudian selain dari itu kita punya tugas mingguan. Jadi setiap kali setelah kita masuk di kelas ini, ya minggu depan itu harus submit tugas mingguan ya ke link Google itu. Itu adalah tugas untuk mereview apakah minggu ini Anda paham atau enggak. Gitu ya. Dikumpulkan itu maksimal sebelum kelas selanjutnya masuk gitu ke Google itu ya. Dan semua tugas itu akan dikalkulasi menjadi tugas harian, tugas ya, bentuk tugas. Nah, kelas ini biasanya kita menyingkatnya per PAN ya. Kita menyingkatnya per PAN. Nah, bagaimana mengevaluasinya? Yang pertama terdiri dari ini ya, kecuali nanti ada instruksi baru, misalkan penilaiannya berubah misalnya di akhir semester. Tapi biasanya kita memegang patokan ini, kehadiran tetap dinilai 10%,
tugas dan kuis ya. Kuis itu biasanya saya ubah ke dalam semester project tadi ya, bukan kuis mendadak. Mendadak gitu ya. Itu jumlahnya 20%, UTS 30% dan UAS 40% dengan kategorisasi A sampai E seperti ini. Ya, seperti pada umumnya kelas biasa. Nah, dalam 16 kali pertemuan tersebut, itu sebetulnya intinya mempelajari apa ya. Jadi, mata kuliah Perpan ini intinya adalah mempelajari tentang dua mode perpindahan panas. Ya. Yang satu adalah mode perpindahan panas konduksi. Ya. Yang kedua adalah mode perpindahan panas radiasi. Jadi dua ini. Jadi Perpan 1 belajar konduksi dan radiasi, Perpan 2 itu belajar konveksi. Gitu. Nanti mengenai materinya, Anda bisa baca ini dan bisa download di web grup grup lab kami ya. Mengenai apa yang Anda harus pahami, bahan ajarnya apa gitu ya. Kemudian bentuk belajarnya seperti apa, waktunya, tugasnya apa, dan rujukan bukunya di bab mana itu ada di sini ya. Ya, nanti kita akan latihan problem set kalau ada waktu di sebelum UTS. Kemudian kita akan melakukan presentasi proyek semester. Jadi proyek semester yang Anda kerjakan selama setengah semester nanti dipresentasikan di akhir. Panduan proyek semesternya ada, tapi nanti saya infokan setelah UTS ya. Jadi ini ada panduannya gitu ya. Yang penting Anda sekarang coba cari objek semester project yang sesuai dengan Anda, yang berkaitan dengan dua mode tadi. Apakah Anda konduksi ataukah radiasi? Contohnya misalkan seperti ini yang berkaitan dengan mesinnya. Nanti ini ada panduannya, saya jelaskan setelah UTS. Nah, buku yang kita pakai itu ada dua, ya. Yang pertama itu Incopera Frank and Dewitt, ya. Judulnya Introduction to Heat Transfer, ya. John Wille and Sons. Anda boleh pakai edisi keberapa aja kalau punya, ya. Yang penting dia karya Incopera judulnya ini ya. Edisinya mau berapa aja sama aja, nggak terlalu berubah. Kemudian buku yang kedua itu adalah Cheng L, ya, judulnya Heat Transfer of a Practical Approach. Mau edisi berapa aja ya. Nah, rujukan untuk pembelajaran di kelas itu hanya nomor 1. Ya. Yang nomor 2 ini biasanya saya ambil untuk tugas kah atau untuk ujian. Hanya itu aja ya, tapi bukan untuk handbook belajar. Jadi kalau Anda nanti ini materi radiasi ini di mana, di buku mana ya? Buku 1 bab 13, berarti di bukunya Incopera di bab yang 13 gitu ya. Nah, dari mana bukunya? Bukunya tadi sudah saya upload juga di sini. Jadi Anda tinggal download ya di sini. Ya, bahan ajarnya juga buku dan PowerPoint tadi. Nah, bukunya seperti apa? Bukunya seperti ini ya. Jadi nanti ini kurang lebih 1040 halaman untuk selama dua semester gitu ya, selama setahun. Jadi untuk yang Perpan 1 ini kita akan belajar chapter 1, chapter 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian loncat 1, 2, 3, 4, 5 dan loncat ke chapter 12 dan 13. Jadi total ada 7 chapter. Ya, hanya 7 chapter. Ya, sisanya nanti mengenai mode konveksi kita kita sampaikan setelah di Perpan 2 ya, dari chapter 6 sampai chapter 12 yang jumlahnya juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ya. Seperti itu.
Di buku ini juga Anda harus baca, ya saya sarankan baca, jangan hanya mendengar dari saya. Dan selain itu, kalau Anda misalkan ini dunia digital, Anda tidak harus ngeprint, silakan Anda baca di PDF atau di handphone. Atau lebih dunia digital lagi, Anda bisa pakai YouTube. Banyak sekali materi-materi yang disampaikan oleh profesor-profesor terkenal. Anda hanya tinggal klik aja Heat Transfer Lectures. Itu ada mulai dari IIT India ya dan sebagainya ya. Mau dari MIT, mau dari Stanford. Itu banyak sekali ya. Kalau misalkan Anda baca buku agak ini ya, itu metodenya silakan. Setiap orang beda-beda ya. Misalkan apa tadi heat transfer. Nah, kayak gini itu muncul ya. Banyak ya. Nah, ini mulai dari ini misalkan. Tapi judulnya jangan lupa, jangan convective heat transfer. Jadi tulisannya heat transfer atau heat and mass transfer ya. Dan juga pilih jangan yang di departemen chemical engineering ya. Nanti ada yang selisih berbedanya. Maksudnya yang mengajarkan yang dari grup mechanical ya. Kalau saya sih biasanya suka yang dari IIT. Nah, seperti ini. Indian Institute of Technology ya. Nah, jadi dia neranginnya juga sabar. Mass transfer occurs in the compound. Ya. Find the heat loss rate for a given thickness of insulation. This is a typical problem. Ya. Jadi jangan menunggu hanya dari saya gitu ya. Sekarang banyak sekali ini meskipun saya tetap menyampaikannya gitu ya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk materi. Pak, izin bertanya. Ya. Untuk penilaian di kampus kan sekarang itu ada Amin B+ gitu-gitu Pak. Apakah berlaku di perpindahan panas ini? Nanti kita Society of Electrical Power Exchange students itu juga biasanya ya, itu rekomendasi saya karena saya mengajar kuliah SPTU, mau exchange program maupun lomba bisnis electrical simulation ya, itu biasanya saya yang mengirimkan orang. Jadi 3 tahun terakhir yang menang itu yang dari mesin itu saya yang merekomendasikan. Ya, misalkan Mas Radius Sandoko 3 tahun yang lalu juara umum 2 ya, itu saya yang merekomendasikan. 2 tahun yang lalu si Alfi ya, itu saya merekomendasikan dan bimbingan TA saya juga gitu. Dan juga banyak program-program yang lain gitu ya, bisa KKN atau apa gitu ya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Untuk saat ini belum mungkin, Pak. Oh ya, oke. Nah, dalam kelas Anda boleh memotong saya kapanpun. Misalkan, Pak saya mau nanya tentang ini, itu langsung aja bilang ya. Tidak usah menunggu akhir materi gitu ya. Dan di dalam kelas itu Anda tidak usah sungkan kalau nggak ada yang nggak bisa gitu, langsung bertanya aja gitu ya. Dan nanti saya punya teaching assistant. Udah masuk belum Mas Rapi? Udah nih. Rapi ada di situ? Hadir Pak, hadir. Oke. Mana wajahnya Pi? Bentar Pak. Ini salah satu mahasiswa lulusan mana Pi? Salah satu lulusan lab saya ya, thermal engineering, baru wisuda seminggu yang lalu ya. Betul Pak. Padahal saya datang ketemu Aziz. Iya, Aziz nelpon katanya. Iya. Tapi nggak bilang ada bapak waktu di lokasi. Ya, jadi Rapi ini salah satu mahasiswa ini saya TA saya ya, mahasiswa bidik misi juga ya Pi ya. Betul Pak.
Tapi saya belum pindahin nih nanti ya. Itu adminnya belum ini yang di sini. Iya. Mana Raffi nih? Ini nih ya. Kurang lebih waktu itu ininya TA-nya analisis eksergi pada sistem pembangkit listrik geothermal terhadap beban operasi studi kasus PT Pertamina Geothermal Energy. Waktu itu bukan geothermal ya? Bukan Pak. Pindah ya? Combined cycle. Oh ya, combined cycle. Ya kurang lebih sama lah topiknya seperti ini. Iya. Nah, nanti saya dibantu Mas Rapi untuk sebagai teaching assistant. Apa sih kalau teaching assistant bahasa Indonesia? Asisten kuliah lah ya gitu. Asisten kuliah nanti Mas Rapi dibantu juga ada beberapa teman TA saya yang baru. Oh iya. Nah, jadi nanti Mas Rapi tidak mengajar di kelas teman-teman, tapi nanti dia sharing bagaimana mengerjakan problem set soal. Minimal sebelum UTS dan sebelum UAS gitu ya. Gitu. Jadi kalau soal-soal transfer itu gimana cara ngerjainnya gitu ya. Gitu ya, moga-moga bisa. Kan udah lulus. Insya Gitu ya. Allah. Ya, makasih Mas Rafi. Ya, sama-sama. Nah, gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mulai kelasnya. Iya Pak, bisa dimulai kelasnya. Oke. Ya. Jadi Anda harus aktif ya, jangan cuma dengerin saya tadi, baca buku, kemudian bisa cari-cari di YouTube, banyak sekali. Oke. Baik, saya mulai kelasnya ya. Oke. Kalau Anda ditanya ini apa jawabnya? Perpindahan energi Pak akibat perbedaan suhu. Anda baru baca, udah baca ya? Tadi di ininya, di slide-nya. Jadi apa tadi, Mas Herjino? Belum baca, tapi gimana? Secara universalnya perpindahan energi akibat perubahan suhu. Maksudnya perbedaan suhu. Coba ulangi. Perpindahan energi akibat perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Perpindahan energi akibat perubahan suhu gitu. Perbedaan suhu antara dua tempat misalkan. Oke, makasih Herjuno. Saya tidak bertanya lagi ke Herjuno, ya boleh Herjuno, boleh yang lain. Anda bisa nggak membedakan antara perpan dengan McFlu, mekanika fluida? Bisa Herjuno, bisa yang lain? Mungkin kalau perbedaannya itu Pak, kalau McFloat itu lebih ke alat sistemnya Pak, pengerjaannya. Kalau Perpan itu lebih di mesin itu, nah dalamnya itu Pak, gitu mungkin Pak. Oke, makasih. Ada yang lain nggak? Kalau Perpan itu kan perpindahan panas. Ada kata perpindahan, ada panas. Mekanika fluida itu ada mekanika, ada fluida ya. Bisa nggak membedakan dua kelompok mata kuliah ini? Gimana? Mungkin kalau mekanika fluida lebih ke arah bentuk cair ya Pak, fluida ya. Kalau perpindahan panas lebih ke arah energi kalor. Oke, udah agak mending dikit ya. Nah, tapi yang namanya fluida itu bukan hanya cair ya, tapi apa? Gas Pak, gas. Tahu? Oke, cair dan gas, ya, cair dan gas. Nah, jadi kalau perbedaan antara mekanika fluida dan perpan sebenarnya mudah. Kalau misalkan mekanika fluida ya yang dibahas itu semuanya tentang fluid, ya, yang tadi cairan atau gas, gitu ya. Jadi kalau misalkan perpan berarti kan
membahas tentang panas, gitu ya. Bisa dibedain? Bisa, Pak. Bisa nggak? Bisa, oke. Nanti kalau ada yang nggak ngerti langsung ngomong ya. Nah, sekarang saya tambah nih kesulitan pertanyaannya. Lalu apa yang membedakan antara perpan dengan termo? Termo udah ngambil belum? Udah ngambil atau udah lulus? Udah ngambil, Pak. Semester lalu ya? Ya. Betul? Semester lalu sama semester sekarang, Pak. Oh, semester sekarang juga? Masa sih? Masa numpuk termo Ada perpan ini? termodinamika 1 semester kemarin, Pak. Kalau iya. semester 4, termodinamika 2. Oke, udah tahu dong, kan udah termodinamika satunya mungkin ada yang dapat A, kan yang udah tahu dong berarti. Ya kan tentang termo. Ya, sekarang pertanyaan saya, apakah termo dan perpan itu sama atau berbeda? Kalau berbeda, di mana perbedaannya? Boleh jawab gak? Jelas boleh dong, boleh. Kalau termodinamika perpindahan panas. Ini Pak, apa namanya, perubahan energi panas Pak. Kalau ini perpindahan panas. Gitu dah Pak kira-kira Pak. Kalau termo perubahan energi panas. Perubahan energi panas Pak. Kalau perpan Perpindahannya Pak. perpindahannya. Nah, oke, saya perdalam lagi. Perubahan energi panas itu gimana? Maksudnya gimana tuh? Iya Pak, perubahan energi panas ya Pak. Iya, misalkan yang namanya berubah itu kan berubah kan dari apa ke apa gitu. Iya Pak. Iya, pengaruhnya banyak sih Pak. Susah Ya, Pak apa? jelasinnya Pak. Loh, nanti kalau di ujian tulisnya susah jelasinnya gitu ya. Ntar pikir dulu Pak kalimatnya. Ya udah, boleh saya kasih waktu buat mikir sekarang. Sambil nunggu yang lain. Mungkin Jadi lebih ke kalau arah perubahan suhu ya Pak. Kalau termo itu kenaikan suhu, penurunan suhu. Sementara kalau perpindahan panas lebih ke arah perpindahannya aja gitu. Oke. Nah, kenapa saya bertanya seperti itu? Ini teman-teman jangankan yang baru belajar, yang udah belajar di akhir juga masih kebingungan ya. Apa perbedaan antara termo dengan perpan? Ya. Izin jawab. Nah, saya nggak mau nerusin nih kalau kita belum tahu bedanya apa. Izin jawab Pak, boleh? Ya boleh dong. Yang saya tahu kalau ya gimana? Yang saya tahu kalau termodinamika itu yang menggambarkan seberapa banyak panasnya. Jadi panas yang pindah itu seberapa banyak. Sedangkan perbedaan panas itu dilihat dari laju energinya itu berapa, terus sampai ke yang didistribusikan panas itu berapa gitu Pak. Sedangkan kalau di termo tadi cuman kayak angka perpindahannya. Oke, ada yang lain udah mulai mepet-mepet. Harus ngerti bedanya. Nah, saya kembali. Ayo, siapa yang ini nih? Ada lagi yang mau berpendapat? Tadi kan gampang tuh, McFlu perpan tuh bisa dibedainnya. Kalau termo dengan perpan gimana? Sebelumnya kalau termodinamika itu keseimbangan perpindahan panas itu ada tentang suhu-suhunya gitu Pak. Jadi kan panas itu kan diakibatkan oleh suhu. Jadi perpindahan panas memperdulikan suhu tersebut Pak. Oke. Nah ini nanti bisa jadi salah satu tugas harian ya. Nanti saya klik misalkan apa perbedaan antara termodinamika dengan perpan. Kalau yang nggak dengerin kelas pasti nggak bisa jawab.
Nanti tugas hariannya seperti itu, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda tulis. Ya, dan untuk tugas harian itu wajib ditulis tangan, tidak boleh diketik. Ini menghindari copy paste. Ya, nanti saya sampaikan tugas harian. Tugas mingguan bukan tugas harian. Oke. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Mungkin saya boleh, Pak. Boleh dong. Mungkin termodinamika itu lebih lebih ke gerak. Soalnya kan ada dinamika. Jadi pergerakan panas yang yang dihitungnya. Kalau sedangkan perpindahan panas itu hanya perpindahannya saja tanpa mengabaikan geraknya gitu, Pak. Nah, oke, udah mulai lebih deket nih, udah 80%. Nah, jadi gini, atau ada yang mau ngomong lagi? Ada yang mau berpendapat lain sebelum saya ceritakan? Nah, oke. Jadi dengarkan ya. Jadi kalau nggak beda, nggak mungkin mata kuliahnya dibedain. Ada termo, ada mekanika fluida, ada perpan. Nah, yang orang-orang pada agak bingung itu perbedaan antara termo dan perpan. Nah, gini. Ini kan Anda udah belajar 1 semester, harusnya udah tahu dong insight-nya itu termo itu belajar apa. Beberapa di antara kalian udah ada yang bisa jawab 80%. Jadi kalau termo itu, ya dengerin nih, ilmunya mempelajari tentang bagaimana panas itu terbentuk, dibuat lah ya, terbuat gitu ya. Kemudian bagaimana panas itu diubah menjadi sebuah mekanisme gerak mekanik. Ya, nah makanya disebut termodinamik, termo and dynamic. Ya. Jadi termo itu kan panas. Ini gimana nih cara menciptakan panas nih? Ya, membuat panas nih kan. Nah, setelah dia diciptakan nih gimana caranya panas ini bisa diubah atau dikonversi menjadi gerak. Ya, dinamik. Ya, gerak itu kan identik dengan mesin kan. Nah, makanya termo itu ada di dalam mata kuliah mesin. Makanya mesin-mesin termo itu adalah sebuah mesin yang bergerak berasal dari panas. Ya. Bisa nggak ditarik? Bisa nggak dimengerti? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, nanti tanya lagi, panasnya dari mana? Itu bukan tugas saya. Ya, nanti kalau mata kuliah termonya saya baru saya ceritain. Nah, lalu apa bedanya dengan perpindahan panas? Nah, kalau perpindahan panas itu tidak mikirin cara buat panasnya itu gimana, dari mana, bukan dari mana sih, cara buatnya gimana. Ya, tidak dipikirin itu. Tapi dia dipikirinnya adalah bagaimana caranya dia berpindah dan berapa dia berpindah, berapa banyak dia berpindah. Bisa dimengerti? Nah, jadi kalau perpan itu objeknya, kan kalau termo itu kan dari panas jadi gerak. Kalau perpindahan panas itu dari panas tetap ke panas kan, jadi panas energinya. Tapi dia berbicara tentang jadi kalau termo itu kan di sininya panas. Ya, bagaimana caranya dia menciptakan panas ini dan menjadi gerak. Ya, dinamik ya. Gitu. Tapi kalau misalkan perpindahan panas itu tidak berbicara ilmunya tentang gimana cara menciptakan panasnya. Jadi itu ilmunya termo. Nah, dia itu berbicara bagaimana panas ini berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu objek ke objek yang lain, ya berpindahnya, dan berapa besar dia berpindahnya. Dan wujud energinya dari panas tetap menjadi panas. Bisa nggak dibedain? Bisa, Pak. Nah, saya nggak mau bahas ini ya, karena ini bukan mata kuliah ini. Ini kita hanya ingin melihat versusnya, perbedaannya. Nah, jadi
perpindahan panas itu belajarnya adalah bagaimana cara dia berpindah, mungkin kebanyakan kan. Bagaimana caranya dia berpindah. Yang kedua itu mana nih tadi? Seberapa besar ya dia berpindah gitu. Ya. Jadi di dalam buku yang isinya 1040 halaman itu, satu buku itu hanya menceritakan dua hal ini. Bagaimana caranya panas itu berpindah dari satu objek ke objek lain atau dari satu posisi ke posisi lain, dan berapa besarnya. Jadi semua yang Anda baca itu cuman isinya itu. Bisa dipahami? Pak, untuk contoh barangnya itu seperti kayak dari karbu ke knalpot atau gimana, Pak? Nah, nanti ada di akhir. Itu pertanyaan buat Anda nanti. Ya, nanti saya ceritakan sambil studi kasus ya. Itu nanti tugas Anda di akhir kelas ini ya. Itu Mas. Ada lain yang pertanyaannya? Nah, paham ya? Nah, kalau caranya itu nanti ada berapa kita bahas. Mekanismenya gimana kita bahas. Nah, besarnya itu gimana? Berarti kan pakai kalkulasi, pakai rumus. Ya, berapa besar panas itu berpindah? Itu pakai rumus kan? Nah, rumus itulah yang menyebabkan Anda sulit menjadi buku 1040 lembar itu. Yang mana nih yang saya pakai dengan kasus yang tepat? Gitu. Oke, saya lanjut ya. Saya hapus ya. Nah, kalau di definisinya si Incopera itu, dia bilang di dalam bukunya adalah heat transfer atau heat adalah thermal energy in transit due to spatial temperature difference. Tadi ada yang ngomong. Jadi, transfer panas adalah energi termal, ya energi termal yang berpindah karena perbedaan temperatur. Gitu. Ya, jadi dia dari P ke P-nya itu tadi yang dari posisi sini ke posisi sini itu bisa berpindah karena adanya perbedaan temperatur. Tentu seperti air ya, dari tinggi ke rendah ya. Jadi dari temperatur tinggi ke temperatur rendah dia bisa berpindah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya lanjut ya, silakan dipotong kalau silakan dijawab. Screen-nya udah kelihatan kan? Sudah, Pak. Apa jawabannya? Untuk mengetahui cara berpindah dan besarnya, Pak, perpindahan panas. Oke, itu tadi kata-kata saya benar ya. Nah, pertanyaan saya bukan mengapa perlunya perpan. Saya panjangin lagi ya. Mengapa perlu adanya perpan di teknik mesin? Tujuannya kan tadi dapat bagaimana cara pindahnya, bagaimana besar pindahnya gitu. Nah, sekarang kenapa sih di mesin itu perlu diajari perpan? Gitu. Kenapa di mesin misalkan tidak diajari mata kuliah bahasa Sunda misalkan. Atau tidak dipelajari misalkan di dalam mata kuliah tidak ada ilmu hadis misalkan. Misal ya. Atau yang lain misalkan tidak diajari membaca puisi, misalnya mata kuliah membaca puisi. Kenapa harus ada perpan di mesin? Yang simpel-simpel aja.
Jadi kenapa mesti ada perpan di mesin tuh? Izin jawab Pak. Kalau dari saya, menurut saya tuh agar kita tuh paham dari dari bahan material tuh kan ada ketahanan panas ya Pak. Nah, jadi kita biar paham nih dari material tersebut tuh ketahanan panasnya seberapa gitu Pak. Jadi ketika perpindahan panas kan butuh media ya Pak. Nah, si medianya ini nggak hancur atau bagaimana gitu Pak. Jadi kita bisa kontrol itu gitu Pak di perpindahan panas. Oke, ya itu salah satu spesifiknya ya. Spesifiknya itu benar seperti itu. Cuman pertanyaan saya, kenapa di mesin harus ada mata kuliah perpan yang lebih umumnya gitu? Spesifik, salah satu spesifik contoh itu betul. Yang lebih umumnya, yang sederhana cara berpikirnya gitu. Yang izin menjawab Pak. Ya. Kalau menurut saya adanya perpan di teknik mesin itu untuk sebagai memenuhi syarat sih Pak, memenuhi syarat dalam menentukan temperatur gitu Pak, baik panas atau dingin dengan syarat yang syarat yang sudah ditentukan gitu Pak. Oke, itu betul, tapi spesifik. Jadi itu pikirannya terlalu saintis ya. Jawabannya nggak ada yang salah, tapi terlalu saintis. Saya pengen jawaban yang mudah dimengerti gitu. Kan pertanyaannya gini kan, kenapa sih mesin perlu belajar perpan? Pak izin jawab boleh Pak? Boleh dong, gitu aja kan jawaban pertanyaannya. Izin jawab boleh nggak Pak? Boleh. Oke. Karena perlu ada panas yang dibuang Pak dalam mesin Pak. Oke. Sedikit lagi. Oke, karena perlu ada panas yang dibuang dalam mesin, jadi perpan itu dibutuhkan Pak. Jadi dalam mesin itu kan kalau terlalu panas kan overheat bisa. Jadi bisa dikeluarkan dengan adanya perpan itu Pak. Bisa dengan belajar perpan Pak. Ya, udah lebih deket-deket lah. Der, apa Deru? Izin jawab Pak. Karena kan ini prodi teknik mesin, pasti kita membahas mesin. Masa kalau kita seorang engineering pasti kita harus tahu juga dong perpindahan panas sebagaimana, karena ini dasar dari yang kita pelajarin. Mungkin itu sih Pak. Iya. Yang Firman lebih dekat ya. Nah gini, ya pertanyaannya sederhana. Kenapa ya kita harus belajar perpindahan panas? Kan jawabannya cuma satu. Karena kita jurusan mesin ya. Di mesin itu ada panas. Ya udah, kita harus mengerti dong panas itu apa gitu. Ya andai di kehidupan sebelum kita lahir misalkan di mesin itu nggak ada panas, ya nggak usah belajar gitu kan. Nggak ada yang kita sebut terminologi panas seperti hari ini, ya nggak usah kita belajar perpindahan panas. Jadi jawabannya itu karena kita teknik mesin, ya, bahasanya mesin, ya, objeknya mesin. Di mesin itu ada panas. Loh, kita harus mengerti juga dong tentang panas. Mengerti itu untuk bisa mengurai apa? Oh, apakah panas ini bermanfaat ataukah tidak? Ya, gitu kan? Ini pertanyaan yang paling dasar. Jelas panas itu tidak bermanfaat misalnya di dalam mesin. Terus pertanyaan kedua, kalau misalnya tidak bermanfaat, lalu bagaimana cara supaya panasnya lebih kecil, gitu kan? Atau bisa mengontrolnya, ya? Atau tidak berbahaya bagi mesin dan komponen yang lain. Jadi bahasa sederhananya adalah karena di mesin ada panas, jadi kita wajib ngerti tentang panas gitu. Nah, melalui mata kuliah ini, ya, bisa nggak dipahami? Mudah kan, lebih mudah kan. Nah, lalu pertanyaannya, apakah yang di dalam yang disebut bentuk panas itu adalah sesuatu hal yang temperaturnya tinggi? Jawabannya itu tidak atau ya? Iya, Pak. Salah juga ya. Jadi kalau ditanya apakah perpindahan panas itu mempelajari sesuatu hal yang temperaturnya tinggi? Enggak.
temperatur yang dingin pun kita pelajari. Masa nanti mata kuliah perpindahan panas dan dingin? Agak lucu gitu ya. Jadi misalkan temperatur di bawah 0 derajat di AC atau di AC nggak segitu ya, di refrigerator ya. Kan beku ya. Apakah itu bukan ilmu perpan? Ya itu ilmu perpan. Selama itu yang dibahas adalah temperatures, ya suhu, ya itu adalah bagian dari objek mata kuliah ini. Gitu. Ya gitu ya. Mudahnya ya. Atau ada yang mau mendebat? Ini bahasa kerennya inilah. Nah, tadi itu kenapa? Nah, lalu urgennya di mana ya kita belajar ini gitu? Urgennya tuh di mana? Nah, ini saya ambil satu contoh ya, sebetulnya contoh dari buku itu aja Inkopera. Ini contoh aja ya. Kenapa kita harus belajar ini? Jadi ini survei yang dilakukan di US, di Amerika. Saya lupa ini masih citasinya tahun berapa ya. Pokoknya di US ya, tentang energi itu larinya kemana aja, dirubah dalam bentuk apa aja gitu. Ya, jadi kan kalau sumber energi kita kan ada petrol ya, ada minyak-minyakan lah ya, ada gas ya, gas-gasan, kemudian ada batu bara gitu ya, kemudian ada alternatif energi ya, termasuk misalkan biobriket lah, apalah ya alternatif energinya, dan ada sebagian negara yang juga sumber energinya dari nuklir. Kalau kita kan petrol, natural, coal yang paling banyak ya ini ya, dan alternatif source. Nah, apa yang Anda bisa simpulkan dari gambar ini? Silakan. Energi yang terpakainya hanya sedikit, Pak. Kebanyakan panas yang terbuang. Nah, itu ya. Itu udah mulai lebih pinter dikit. Ya, jadi sumber energi yang variatif ini yang bisa jadi lebih banyak ya, di setiap negara beda-beda. Itu dikonversi menjadi bentuk listrik yang paling banyak, transport dan industri ya. Tapi dari semua yang telah dibentuk ini, ya, itu yang dibuang, bukan yang dibuang ya, bahasanya kalau dibuang itu disengaja. Yang terbuang, ya, dengan yang digunakan itu lebih banyak yang terbuang. Ya, jadi yang dibuang, yang terbuang itu lebih banyak daripada yang digunakan. Kalau dipikirin, oh masa sih Pak? Gitu ya. Nah, saya ambil contoh dari hal-hal yang paling sederhana. Contohnya motor Anda pakai motor bakar. Ya. Siapa yang bisa menjawab apakah energi dari bensin yang Anda masukkan ke motor Anda itu lebih banyak menjadi gerakan roda atau lebih banyak dibuang ke lingkungan? Siapa yang bisa jawab? Ya. Atau ada anak otomotif? Izin, setahu saya Pak, kalau yang masih pakai karburator, kebanyakan itu yang di ruang bakarnya bensin dibuang ke lingkungan lewat knalpot, sedangkan sekarang sudah menggunakan injection, itu dikurangi Pak untuk keluar lewat. Jadi bensin yang tidak terpakai masuk lagi ke itu. Jadi nggak keluar ke knalpot. Terima kasih. Anda anak otomotif? Iya Pak, teknik kendaraan ringan. TKR ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau teknologi karburator yang dulu itu lebih banyak yang dibuang, yang karburasi biasa, yang misal kalau di mobil udah belum ada dual VVT-A yang kontrol pakai katup dan sebagainya, dan kembali lagi ya. Nah, itu banyakkan dibuang daripada dipakai menjadi konversi gerak. Ya. Nah,
Oleh sebab itu, kenapa kita belajar ini? Kita berusaha bagaimana caranya porsi yang useful ini bisa bergerak ke kiri. Ya, jadi dia semakin besar, dia semakin kecil. Nah, salah satunya kita belajar perpan. Kalau Fitrah bilang tadi ada teknologi yang terbaru, apa Fitrah? Injection, Pak. Injection, ya. Nah, di control injectionnya salah satunya itu ya. Nah, dia untuk mengubah bagaimana yang useful itu lebih banyak daripada yang waste, daripada yang dibuang. Gitu. Itu dari teknik injection itu adalah teknik termo. Ya. Nah, perpan juga punya peran. Ya. Kalau misalkan kita bisa mengontrol panas mesin menjadi lebih kecil, maka energi yang terbuang juga akan lebih kecil. Jadi dia akan bergerak ke arah panah yang ke kiri. Gitu. You got it? Iya, Pak. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana cara supaya useful-nya lebih banyak daripada waste heat-nya, daripada yang dibuang? Apakah itu mungkin dengan dilakukan oleh seseorang yang tidak memahami? Mungkin nggak? Tidak, Pak. Nggak mungkin. Jadi kita harus paham dulu ilmunya. Ya, it is impossible kalau pengen meningkatkan useful tapi kita nggak paham. Yang paham pun belum tentu bisa. Hanya sekedar paham gitu ya. Jadi ini dalam rangka ikhtiar ya, coba gitu supaya itu bisa digeser ke situ. Dan suatu saat itu semakin kecil ya dan mengurangi ya. Dan mengurangi pemanasan global dan sebagainya. Kebutuhan sumber energi dan sebagainya. Oke. Jadi apa jawabnya? Kan tadi belajarnya dua. Bagaimana cara pindahnya, bagaimana besar yang berpindah gitu ya. Ini yang pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara pindahnya? Atau kita sebut bagaimana mode perpindahan panas. Cara perpindahan panas. Siapa yang tahu? Setahu saya induksi dan radiasi, Pak. Induksi. Konduksi, konveksi, sama radiasi, Pak. Jadi bukan induksi ya. Induksi itu yang motor listrik induksi ya, atau persalinan induksi ya. Jadi cara berpindahnya panas itu cuman ada 3 ya. Sampai hari ini tuh orang mengklasifikasikan umumnya cuma 3 umumnya ya. Ada spesifiknya, nanti ada lagi yang disebut sebagai mode konduksi, mode konveksi, dan mode radiasi ya. Ada 3. Nah, saya memiliki gambar sebuah objek seperti ini yang mampu menerangkan ketiga cara perpindahan panas tersebut ya. Jadi ini sebuah wajan berisi air yang sedang dimasak menggunakan kompor listrik. 3 mode itu ada di sini. 3 mode itu ada di sini. Nah, mode apa saja di sini ada tadi konduksi, ya, konveksi dan radiasi, ya ini. Nah, kalau sudah tahu 3 bentuknya itu modenya itu, apa yang membedakan antar ketiganya? Coba.
Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Oke. Apa yang membedakan ketiganya? Apa bedanya konduksi dengan konveksi, konveksi dengan radiasi, radiasi dengan konduksi? Kalau radiasi tanpa media, Pak. Baik, ada kata-kata tanpa media. Oke. Silakan Anda boleh menceritakan yang mana aja. Ada yang lain? Saya Pak, Ya. apa kalau conduction itu menggunakan konduktor Pak, atau penghantar kayak gitu Pak? Menggunakan mengantar. Berarti ada medianya? Iya Pak, ada Oke. media. Jadi konduksi ada medianya, radiasi nggak ada medianya. Nah, satu lagi. Konveksi gimana? Kan tinggal bilang apakah konveksi ada medianya atau tidak, kan? Kalau konveksi itu disertai media perpindahannya, Pak. Media perpindahannya. Gimana? Saya belum ngerti. Bisa dijelasin? Oke, kalau saya bikin tabel yang mudah ya. Saya bikin tabel gini lah. Ada 3 kan tadi. Kecil bang. Di sini saya sebut konduksi CD. Ya. Di sini saya sebut konveksi. Di sini saya sebut radiasi tadi. Kita sebut radiasi. Kemudian ini perbedaan-perbedaannya. Tadi ada kata yang menyebutkan medium ya. Ini saya sebut M ya, medium ya. Nah, tinggal konduksi itu perlu medium nggak? Perlu, Pak. Saya checklist nih ya. Perlu. Kalau radiasi perlu medium nggak? Tidak, Pak. Tidak perlu, berarti nggak ada nih ya. Saya silang ya. Nah, sekarang konveksi perlu medium atau tidak perlu? Gabung. Perlu, Pak. Perlu, Pak. Perlu ya. Perlu Pak. Oke. Lah, ini ada 2 nih yang perlu. Ya, nggak bisa dong dibedain ya. Maka kita perlu penjelasan lebih rinci. Ya, selain medium itu ada pergerakan molekul. Pergerakan molekul mediumnya ya. Nah, Anda bisa lihat gambar ini. Radiasi ada pergerakan molekulnya nggak? Mediumnya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada Ya. Pak. Mediumnya aja nggak ada ya. Masa bergerak molekulnya? Ya, nggak ada dong ya. Mediumnya aja nggak ada. Pergerakan molekulnya nggak ada. Nah, kalau konduksi, ada pergerakan molekul di medium nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Yang mana? Kalau konduksi nggak ada, Pak. Ada atau nggak ada? Ada, Pak. Oke, yang mana yang bergerak? Gagangnya gerak-gerak atau gimana? Ada, Pak. Nggak ada Pak. Tidak Yang ada ada ya. konveksi, Pak. Ada, Pak. konveksi, Pak. Oke, Konveksi ada Pak. ada. Oke, jadi kalau ini batang, ini air, ini radiasi ya. Ya panas dari kompor listrik. Nah, ini udah lengkap nih. Jadi kita udah bisa membedakan antara konduksi dan konveksi. Berarti Nah, tinggal zatnya ya, Pak? Gimana, Mas? Jadi konveksinya itu zatnya apa gimana sih, Pak? Iya.
atau yang dibakar atau yang kena ininya radiasi sama konduksi? Iya, mediumnya. Zat medium perantaranya. Kan panas itu kan nggak nempel terus di air kan, dia hanya sebagai medium pindah kan. Berarti berbentuk gas ya, Pak? Nah, gini. Jadi kalau teman-teman konduksi misalkan gini, ini kan panas nih dari bawah. Otomatis di sini panas dong ya. Dia kan berpindah dari panas tinggi ke temperatur, dari temperatur tinggi ke temperatur rendah ya. Berarti dia pindahnya ke sini dong, ya. Ngalirnya ya. Betul? Bisa dipahami? Iya, Pak. Nah, ini mediumnya nih. Mediumnya kan, panasnya kan dari sini dia terus merambat ke sini ya. Sampai bisa dirasain di tangan kan? Betul? Nah, apakah molekul mediumnya bergerak itu? Ini gerak nggak? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Ya. Sedangkan konveksi di dasarnya dipanasin, ya. Kemudian dia bergerak ke atas kan kalau Anda masak air kan? Betul? Betul, Pak. Dan kembali lagi kan? Siklik gitu kan? Ini ya. Betul? Betul, Pak. Berarti itu mendidih ya, Pak? Mendidih, terus balik lagi habis mendidih. Ya. Nah, kita konsennya ke molekul airnya aja. Bergerak nggak? Bergerak, Pak. Bergerak. Dari atas terus ke bawah. Atas ke bawah balik lagi gitu ya. Ada Ya, yang Pak. sebagian menguap gitu ya. Oke, yang radiasi udah jelas. Ya ada. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, dari dari ini baru bisa kita definisikan nih. Saya contohin definisinya nih. Anda ingat-ingat ya. Saya nggak nulisin nih. Saya contoh yang paling mudah ini. Jadi konduksi adalah salah satu cara perpindahan panas yang menggunakan medium perantara tanpa disertai pergerakan molekulnya. Memang kan? Konveksi adalah salah satu cara perpindahan panas yang menggunakan medium perantara disertai dengan pergerakan molekulnya. Sedangkan radiasi adalah salah satu cara perpindahan panas yang tidak menggunakan medium perantara. Cukup kalau udah nggak ada mah, nggak usah dijelasin nggak ada pergerakan. Udah pasti nggak bergerak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak yang membingungkan dari 3 jenis ini? Cukup, Pak. Yang lain? Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. Awas ya, jangan lupa. Nah, sekarang ini saya kasih waktu 3 menit untuk mikir. Contohnya saya nih ya. Tahukah contoh-contoh kejadian perpan? Nanti jawabnya seperti semua orang harus mikir. Nanti saya tunjuk. Ya, saya tunjuk. Tahukah contoh-contoh kejadian perpan? Anda pilih satu aja. Saya contohin. Saya Pak, misalkan ya. Oke. Saya mencontohkan saya berdiri di samping api unggun. Oke. Jadi contohnya saya berdiri di samping api unggun. Nah, ini adalah cara perpindahan panas radiasi. Ya, radiasi. Karena tidak ada medium perantaranya. Oke. Lalu bagaimana Anda membuktikan ini adanya perpindahan panas? Buktinya saya merasa hangat berada
di sekeliling api unggun. Radiasi. Nah, contohnya begitu ya. Ini contoh sederhana, Anda boleh kaitkan di mesin atau apa. Saya kasih waktu 3 menit, semua orang harus mikir, nanti saya tunjuk. Izin jawab, Pak. Wah, belum. Kasih waktu belum, Pak. dulu. Oh iya. Saya kasih waktu 2 menit deh ya, sampai 8.39. Silakan. Oke, ya. Kalau ada yang mau menjawab, silakan. Nggak usah ditunjuk-tunjuk. Menjawab, Pak. Menjawab. Tadi tuh yang udah menjawab. Yang paling pertama siapa? Saya, Pak. Hmm. Simpelnya ini, Pak, menjemur pakaian, Pak. Oke. Lalu? Knalpot yang panas. Enggak, cara perpindahan panasnya apa? Tadi Mas, siapa tuh yang pertama? Iya, Pak. Perpindahan panasnya mulai dari matahari ke pakaian, Pak. Nah, terus pakaiannya itu tadinya basah jadi kering, Pak. Iya, cara perpindahan panasnya jenis apa? Radiasi, Pak. Oke, jadi itu radiasi ya dari panas ke pakaian, buktinya apa? Jadi kering gitu ya. Oke, yang lain? Saya, Pak, boleh. Boleh. Oke. Kalau saya itu laptop, Pak. Jadi ya, perpindahan panas itu radiasi, Pak. Jadi kan laptop itu ada pipanya, Pak, buat pendingin. Nanti dari kipas itu dia mendinginkan, Pak. Semburan angin, Pak. Mendinginkan. Jadi pipa. jenis perpindahan panasnya apa? Radiasi, Pak. Radiasi. Lah, kok radiasi tapi melalui angin? Kipas, Pak. Tadi definisi radiasi apa? Perpindahan panas tanpa ini, Pak. Tanpa media, Pak. Tanpa media, Pak. Kok ada kata-kata melalui angin? Melalui kipas, Pak. Kok ada kata-kata melalui kipas? Kan kalau tanpa ya nggak ada apa-apa. Apakah kamu yakin itu radiasi? Yakin, Pak. Soalnya dia itu kan nggak ini, Pak. Tanpa menyatu, Pak. Oke, nah ini juga pelajaran ya. Kalau itu berarti pakai media ya, Pak? Medianya kipas tadi. Jadi angin itu adalah salah satu media. Yang disebut tidak ada media itu nggak dibantu angin, nggak dibantu apapun gitu. Dia nggak ada angin pun tetap panas. Contohnya misalkan kenapa buktinya matahari bisa terasa panas di bumi? Karena radiasi. Karena di luar atmosfer kita kan nggak ada angin kan. Itu buktinya kenapa panas itu bisa merambat dan kita sebut radiasi. Jadi kalau Mas Firman bilang kan ke bawah angin, nah angin itu media. Gitu. Jadi kalau misalkan ada media, dia termasuk jenis apa yang mana? Konveksi, Pak. Ya, dia termasuk jenis konveksi. Kenapa disebut konveksi? Karena perpindahan molekul. Ya, siapa molekul siapa yang bergerak? Molekul angin, Pak. Anginnya bergerak, makanya dia termasuk jenis konveksi. Itu ya Firman ya. Oke, Pak. Itu memang apa namanya? Awal-awal emang selalu seperti itu, bukan Anda doang dari tahun ke tahun. Ya apa-apa, yang penting sekarang udah paham. Angin media. Ada yang menambahkan lagi? Saya, Pak. Ya. Itu, Pak, ketika mengaduk air mendidih, Pak, menggunakan sendok besi. Nah, itu jadi si sendok besinya itu akan terasa panas, Pak, gitu, Pak. Oke. Itu perpindahan panas secara konduksi, Pak. Ya, tuh udah jelas lah ya. Silakan, ada pertanyaan yang lain?
knalpot yang panas, Pak. Dari karbu. Oke. Ini knalpotnya atau gasnya? Knalpotnya. Ya, jadi apa ya cara perpannya? Konveksi, Pak. Dari mana ke mana panasnya? Dari karbu terus ke pembuangan knalpot. Oh, oke. Berarti panas yang dibawa oleh gas buang. Ini knalpot ya. Ya, itu termasuk konveksi. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Salah satu contohnya. Nanti bagi yang belum menjawab, nanti menjawab di dalam tugas tugas mingguan ya, nanti saya tulis pertanyaannya apa aja, nanti link di Google di Google Meet di Google Classroom. Ya bukan di Google Form. Google Form ya, di Google Formnya nanti saya bikinin ya. Di pertanyaannya juga saya upload di GC gitu. Nanya Pak. Gimana? Tadi yang karbu ke pembuangan itu zat perantaranya apa Pak? Angin ya Pak atau gimana Pak? Saya nggak tahu. Ya, gas, udara. Karena kan di dalam proses pembakaran kan yang dimasukkan itu kan ini bahan bakar, udara kan, sebenarnya oksigen yang diperlukan, dan juga pemantik kan. Yang keluar juga kan bentuknya udara kan. Jadi udara itu adalah mediumnya. Medium untuk berpindahnya. Kalau tanpa udara, panasnya ada di mesin doang dong. Nggak keluar knalpot kan. Atau nggak ke samping knalpot. Bisa dipahami? Konduksi juga termasuk nggak, Pak? Konduksi juga ada di situ. Kalau antara dinding bagian dalam knalpot dengan dinding bagian luar knalpot itu konduksi gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Untuk mengecek Anda benar-benar paham gak, saya punya satu pertanyaan nih. Mana nih? Ya, yang tadi kita diskusikan Anda bisa enggak paham enggaknya coba dicek. Ini saya punya api unggun lah ceritanya. Misalkan Anda waktu jambore atau Anda kenal nggak jambore? Pramuka lah ya atau apalah kegiatan. Di sini Anda kan biasanya manggang sosis dong. Ya. Manggang sosis misalkan. Terus di sini Anda pegang tangan Anda gitu ya. Nah, kamu yakin nggak bahwa sosis itu mendapatkan panas, Anda mendapatkan panas? Yakin nggak? Yakin, Pak. Yakin, Pak. Oke, yakin ya. Berarti ada perpan tuh di situ, perpindahan panas. Iya, Pak. Pertanyaannya adalah yang ke sosis itu perpindahan panas cara apa? Yang ke orang itu cara apa? Ke sosis konveksi, Pak. Ke orang radiasi. Oke. Tidak paham. Dua-duanya radiasi. Oke, yang lain paham nggak? Siapa yang ngomong radiasi? Saya Pak, dua-duanya radiasi. Oke. Kenapa? Karena perpindahan ke sosis itu secara langsung juga Pak, tanpa perantara apapun. Oke. Oke, yang tadi jawab yang pertama siapa? Mas siapa? Saya, Pak. Ya, kenapa yang sosis itu konveksi kamu bilang? Karena ada molekul yang berpindah, Pak. Apa itu? Apa dari itu molekulnya? Bara apinya itu loh, Pak. Molekulnya apa? Dari bara apinya. Bara kan api. Itu, posisinya kan ada gagangnya gitu, Pak. Oke, kalau ada bara api. Coba apinya saya ganti ya menjadi ini aja deh.
menjadi kompor gas biasa deh, yang nggak ada letikan-letikan bara api. Kamu masih sebut ini konveksi atau enggak? Masih konveksi, Pak. Karena Kenapa? panas di gagang batangnya itu loh, Pak. Itu konduksi dong. Kalau saya enggak, Pak. Soalnya itu langsung, Pak. Oke. Ada yang lain nggak? Bisa jawab nggak? Itu oke, gini aja. Tadi gimana, Pak? Pertanyaannya, Pak? Yang apa cara perpindahan panas ke sosis dan ke orang? Kalau ke orang radiasi semuanya setuju? Setuju, Pak. Setuju ya, Radiasi, ini, Pak. ini semuanya radiasi ya. Setuju, Pak. Oke, yang tadi berbeda itu ini. Nah, ini apa ini? Ada yang konveksi, ada yang Yang mana yang benarnya? Radiasi, Pak. Kalau ke sosis itu konveksi, Pak. Ya, oke. Kemukakan pendapatnya, kenapa? Mungkin kalau misalnya ada tempat panggangnya itu konveksi, Pak. Tapi kalau misalnya secara langsung api itu radiasi. Oke. Ada yang lain mau ngomong? Iya, Pak, itu, Pak. Gitu. Nah, gini, Mas. Kalau api itu, kalau ke atas itu ada udaranya enggak? Rokok, Pak. Nah, ada udaranya enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Udara itu berarti jenis perpindahan panas apa? Konveksi, Pak. Nah, Pergerakan perpindahan panas tanpa media dengan pergerakan molekulnya, Pak. berarti kalau misalkan ada asapnya, kan biasanya ada asap keluar ke atas kan? Berarti panas itu dibantu oleh udara berpindah dari api ke sosis. Bisa dipahami? Jadi konveksi ya, Pak. Jadi konveksi. Pindahan panas tanpa media dengan adanya Dan pergerakan molekul. radiasi. Kan radiasi. Iya, Pak. Jadi perpindahan panas dari api. Nah, ini ada yang berisik suaranya nih. Berarti Jadi yang orang pimpinan izin jawab, Pak, maaf. Maaf, Pak, izin Ya, jawab. ya. Berarti yang orang yang lagi manggang itu kemungkinan bisa konveksi juga ya, Pak? Kan ada Yang ini. apa namanya? Ya, ada udara yang membuat si panas hati ini terkena orang itu. Oke. Kalau kondisi dia udaranya tenang seperti di rumah Anda, itu radiasi aja. Ya, tapi kalau misalkan ada angin yang dibawa gitu ya, sini itu menjadi konveksi. Ya. Nah, dalam kasus sosis ini juga sama. Tapi kalau ke atas itu mau ada udara, maksudnya mau ada angin mau enggak kan dia akan ke atas kan. Itu sudah pasti ada konveksi. Jadi selama ada medium yang membawa panas, misalkan udara ke atas, berarti dia disebut konveksi. Lalu apakah ini pure konveksi atau murni konveksi? Enggak semua gitu ya. Jadi sosis ini dipanaskan dari dua hal. Ada perpindahan panas konveksinya, ada radiasinya juga. Cuma yang paling dominan di objek sosis itu adalah konveksi. Yang dominan ya, kita sebutnya yang dominan. Apakah ada radiasinya? Ada, tapi nggak terlalu dominan. Izin aja, Pak. Hmm. Semisal si batang sosisnya itu besi, berarti ada kemungkinan konduksi juga dong, Pak? Wah, itu bukan kemungkinan, pasti. Dari sosis ke batang ini konduksi, dari batang ini ke orang ini konduksi ya. Gitu. Iya, Pak. Gimana? Masih ada yang kebingungan? Membedakannya? Sudah paham, Pak. Oke. Sudah paham ya? Satu kasus lagi nih ya, sebelum ditutup. Saya punya kompor di sini ya. Terus saya punya
pegangan ajan sininya. Kemudian ini diisiin air. Ya. Jadi liatin gambar saya. Ada wajan baru saja diletakkan di kompor. Baru. Jadi airnya dingin, baru aja diletakkan kompor yang menyala. Tek. Baru saja diletakkan. Model cara perpindahan panas apa yang terjadi di air? Konveksi. Ya, jadi ada air dingin baru saja saya letakkan. Model perpindahan panas apa yang terjadi di air? Atau cara konduksi, Pak. Kenapa konduksi? Kan dia masih adem nih, Pak. Nah, kena panasnya tuh dari itunya, Pak, dari apa? Pancinya, Pak. Iya. Ya. Jadi jawabannya adalah konduksi. Bukan konveksi meskipun di air. Karena pada saat pertama mulai dipanaskan, air itu belum membuat gelembung, ya. Jadi kan molekulnya belum bergerak, ya. Betul? Iya, Pak. Betul, Pak. Itu masih fase konveksi, konduksi. Setelah ada gelembung yang terbuat, nah baru dia berubah menjadi cara perpindahan konveksi, ya. Pak. Jadi maksud saya gini, Anda jangan terpaku dengan mediumnya. Apakah itu air pasti konveksi, apakah itu gas itu pasti konveksi. Tapi lihat ada medium atau enggaknya, dan apakah medium itu bergerak tidaknya. Ya. Nah, saya tambahin lagi nih. Misalkan Anda proses casting, cor logam, ya. Terakhir deh, tambahin. Ini Anda logam. Ini tuangan logam, ya. Ini diisinya ada logam. Terus Anda tuang ke dalam cetakan, ya. Di casting. Cara perpindahan panasnya apa nih? Konveksi, Pak. Konveksi. Karena meskipun itu logam, tapi dia mencair dan bergerak. Ada. Iya, Pak. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau kita mikirnya logam itu pasti konduksi, enggak. Bisa, Pak. Jadi, oke, semoga Anda bisa memahami. Berarti perbedaan konduksi itu bergerakannya itu ya, Pak, ya? Iya, kan tadi ada tabelnya yang mana ya? Iya, Pak. Ya, gitu ya. Konduksi perpindahan panas dengan media antara tanpa pergerakan molekul. Oke. Jadi tadi Anda kalau lihat di tabelnya ini, ya, Anda bisa mendefinisikan itu menggunakan tabel ini. Ya. Wahyu udah nggak fokus, Pak. Ya, nanti pilih waktu yang Wahyu udah ngantuk, Pak. Ya, nanti kalau mau kuliah tidur dulu lah, ya. Siangnya gitu. Wahyu mau ngepet, Pak, soalnya, Pak, malam Jumat. Ya, itu contohnya seperti itu. Ya, dan kita akhiri mata kuliah hari ini, dan ingat Anda setiap minggu punya problem tugas mingguan, ya, dan harus ditulis tangan dan diupload di Google Form yang nanti saya akan sediakan. Begitu. Sebelum ditutup, silakan Anda absen dengan mengetikkan NPM _ nama lengkap. Ya, sebelum Anda keluar. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Izin nanya, Pak. Ya. Berarti sambil ngetik itu nggak apa-apa. Berarti nggak perlu absennya di kampus itu, Pak. Nah, kalau ada absen di e-kampus, silakan isi di absen e-kampus. Ini saya baru nyoba e-kampus soalnya. Semester lalu saya nggak ngajar. Oh iya, Pak. Soalnya kalau yang di kampus itu biasanya diedit dulu sama dosennya, Pak, baru kita ngisi gitu, Pak. Oke. Berarti nanti saya coba buka di situ. Tapi Anda ini backup aja dulu ya, yang di sini ya. Udah, Pak, absen manual aja, Pak. Ya. Manual aja, Pak. Soalnya kalau di kampus itu sesuai ininya, Pak. Harinya, Pak. Nggak bisa gabung, ya, Pak. Ya udah. Kalau bareng-bareng susah nanti, Pak. Pak Bliwat, nanti bahasa Sunda nama. Sini aja dulu udah. Oke.
Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup ya selama. Saya mau nanya Pak. Oh oke. Masih ada, silakan. Buat perpindahan panas kan kayak mudah gitu ya Pak. Kenapa kalau Alhamdulillah. Bukan Pak, maksudnya banget. Perpindahannya itu mudah gitu. Kenapa kalau yang listrik itu susah ya Pak? Kayak listrik wireless gitu Pak. Iya, kenapa kalau listrik itu lebih susah ya Pak? Contohnya pindah listrik dari mana? Kayak listrik wireless gitu loh Pak. Ya. Kayak mengalirkan listrik dari generator ke misalnya ke rumah warga gitu, tapi secara tanpa media gitu Pak, kayak radiasi. Soalnya gini Mas, bukannya susah. Pertama dia nggak bisa dikontrol ya, dan dia membahayakan. Jadi misalkan ya, bisa nggak wireless? Bisa tuh yang di PLN tuh yang ada. Kalau mau ngejeklekin listrik tuh kan, ini mana nih video ini? Nggak nyambung kan gini kan ya? Ya, kelihatan nggak? Tadi siapa yang nanya? Iya Pak, iya kelihatan. Nah, dia itu kan ada lompatan listrik ke sini kan? Ya. Nah kalau wireless kan berarti tanpa medium tuh. Ya. Tanpa medium. Nah bisa nggak dia dikontrol? Listrik ini bakal berpindah ke sesuatu hal yang dia tuju. Jangan-jangan nyetrum orang lagi. Oh iya Pak. Kayak setrum Malik. Ya. Sebetulnya panas juga sama. Cuman teknik-teknik untuk mengontrolnya udah ditemukan gitu. Jadi contohnya misalkan, kalau misalkan panas itu mau diradiasikan. Radiasi kan seperti wireless ya. Nggak pakai apa-apa kan. Saya mau memindahkan panas dari posisi, contohnya A ke posisi B. Saya gambarin. Dari posisi A ke posisi B ya. Ini radiasinya kan gimana caranya? Ya ini dibuat gimana caranya sinar itu hanya berfokus ke situ gitu. Ya. Bisa dipahami nggak? Bisa Pak. Gini kan berfokus di sini, jadi dia nggak kemana-mana kan. Nah tapi kalau ini nggak difokus, dia kemana? Ke sini lah, ke segala arah lah ya kan. Nah panas efeknya cuman apa? Ya anget-anget dikit lah gitu ya. Kalau panasnya tinggi juga panas juga kan, susah juga. Lah kalau listrik nyetrum nanti Mas. Jadi mungkin tekniknya yang belum dipahami di ilmunya. Ya, tapi kan suatu hal yang mungkin bisa. Caranya gimana? Dia memfokuskan nih, kalau misalnya dia mau diubah dari difokuskan dari objek A dipindahkan ke objek B tanpa perantara, ya berarti kan dia ada sesuatu hal yang membatasi dia. Kalau panas kan ya cahayanya di ini aja, di pendarnya difokuskan ke sana kan. Ini kalau lihat gambar saya nih tuh, difokuskan ke sana aja gitu. Ya listrik bisa juga gitu. Tapi teknik-tekniknya belum ditemukan, masih dipelajari gitu. Ya saya juga nggak terlalu ngerti tentang listrik itu, cuman logikanya seperti itu. Oke Pak, makasih Pak. Sudah, saya tutup. Oke. Selamat, silakan di absen dulu. Anda boleh leave ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Makasih Pak.